Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen kelas MB4312 dari Prodi S1 MBTI Telkom University. Pada kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan mengenai sistem ERP yang kami gunakan di perusahaan kami. Jadi ini adalah tampilan dashboard dari ERP ini. Ini adalah aplikasi Dolibar, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini kami ada 6 users, pelanggan, jadi ini database statistik dari perusahaan kami. Jadi semua sudah tercantum dalam sistem ERP ini. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu masuk dalam sistem ERP ini menjadi sebuah database. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan perusahaan kami terlebih dahulu. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang traveling. Tapi travelingnya itu khusus destinasi liburan yang ada di Indonesia saja, seperti Bunaken, Pulau Jawa, mengunjungi Pulau Jawa dan lain sebagainya. Jadi adalah informasi-informasi umum yang mengenai perusahaan kami. Nah, selanjutnya ada users and groups. Nah, ini itu adalah groups atau komponen atau bagian-bagian yang terdapat pada perusahaan kami. Jadi kami di sini masih sangat baru. Ini adalah contoh yang masih sangat baru. Jadi baru ada 5 bagian, ada CEO, Operation Manager, Human Resource, Finance Manager, dan Marketing Manager. Nah, di sini sudah ada users, pengguna, atau biasa juga kategorinya yaitu karyawan. Nah, mereka ini jika dalam kategori karyawan, mereka dapat mengakses aplikasi tersebut untuk mencari atau dalam proses bisnis dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini juga memudahkan kita untuk mencari karyawan jika kita ingin mencari karyawan atau kualifikasi karyawan yang ingin kita cari atau kita butuhkan. Misal kita mencari karyawan Junior Saidatul. Nah, di sini akan muncul informasi demikian. Jadi informasi mengenai karyawan, tentang karyawan yang kita cari itu sudah tercantum dalam aplikasi ini. Nah, selanjutnya di sini ada third part. Nah, ini untuk list of customers atau list dari konsumen dari perusahaan kami. Jadi di sini ada lini Nasatur, contoh saja, ini merupakan contoh. Nah, selanjutnya ada produk jasa yang kami tawarkan. Ada di sini ada daftar warehouse. Terlebih dahulu warehouse-nya ada di Bandung dan di Makassar. Nah, sedangkan daftar produknya ada di sini baru ada 6 jenis. Ada New Year Tour in Java, Favorite Wonderful West Sumatra, Favorite Medan Heritage and Cleaner Tour, dan sebagainya. Jadi ini adalah produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan kami. Selanjutnya di sini ada commerce atau proses jika sudah ada yang konsumen yang ingin mengorder produk dalam suatu perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari daftar order lini Masatur sebagai konsumen kami. Nah, ini lini Masatur. Jadi pesanannya itu statusnya dalam proses pengiriman, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada billing atau payment atau masuk juga dalam kategori finance. Jadi
di sini sudah ada total atau tagihan yang harus dibayarkan oleh konsumen, sudah tercantum. Misal Lini Masatur yang melakukan payment dengan metode bank transfer dengan subtotal demikian dan statusnya telah dibayar. Jadi seperti itu. Jadi tidak akan terjadi keganjalan mengenai informasi-informasi keuangan. Jadi semuanya sudah tertata dengan rapi, informasi-informasinya sudah jelas. Nah, selanjutnya di sini ada misal kita mau lihat tagihan baru. Dan di sini juga sudah ada list pembayaran, semua pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen terhadap perusahaan. Ini adalah informasi-informasinya dan statusnya itu telah dibayar. Nah, selanjutnya kami memiliki bank account, yaitu Bank Mandiri. Jadi informasinya juga dapat dilihat mengenai bank account yang dimiliki oleh perusahaan seperti ini. Nah, terus di sini juga ada monthly reporting mengenai bank account kami yang kami miliki, bank account suatu perusahaan. Jadi di sini sudah terlihat database mengenai monthly reporting dari perusahaan ini pada tahun 2020. Proses yang terjadi atau ini adalah laporan keuangan yang terjadi di perusahaan tersebut, perusahaan kami. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan, tentu sistem ERP ini sangat-sangat membantu dalam proses bisnis yang dilakukan, apalagi bisnis tersebut berbasis online. Jadi sangat memudahkan dalam penyimpanan database dan kita dapat lebih mudah mengakses database yang ada, karena setiap karyawan yang ada dalam suatu perusahaan dapat mengakses sistem ERP ini atau aplikasi ini. Jadi mereka juga dapat mengetahui informasi-informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam pekerjaan mereka. Misal dalam finance, mereka tentu saja membutuhkan informasi mengenai bank account dan status pembayaran oleh para konsumen. Begitupun oleh bagian marketing. Nah, bagaimana caranya mereka mengetahui grafik dalam pemasaran produk dalam perusahaan tersebut agar proses bisnisnya itu tidak stagnan. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan itu dapat meningkat. Nah, hal tersebutlah yang menjadi keunggulan sistem ERP untuk suatu perusahaan. Jadi benar-benar memudahkan suatu perusahaan dalam menyimpan database-nya, dalam meningkatkan kualitas perusahaan, kualitas kerja karyawan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah ERP bekerja dalam bisnis atau perusahaan. Jadi demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.